menghina orang, mengecilkan orang, mengecewakan orang. Bagaimana orang mau ikut kita? Bertobat. Amin. Makanya bikin status tuh pikir dulu. Jangan sembarangan, baru ndak enak sedikit dengan suami, langsung mengecewakan. Aduh, parah saudara ya. Hati-hati, itu namanya jarpendos. Jarpendos, coba ucapkan. Jari-jari penuh dosa. Mari kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben werwa hakodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Naungan kasih setia-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Perlindungan Tuhan yang terus-menerus meliputi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi kami semua. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Siang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kidung Agung. Pasal yang ke-7 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kitab Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 10 kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 6, lalu jemaat menjawab ayat 7, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 10. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Ayat 7. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Kidung Agung ini paling jarang dikutip oleh orang. Apalagi dihotbahkan. Padahal kitab Kidung Agung ini satu-satunya kitab yang berjudul terbaik dari yang terbaik. Karena itu disebut Kidung Agung. Karena bahasanya sangat lugas. Lalu kita yang punya pikiran jorok selalu berpikir ini agak porno. Tapi sesungguhnya tidak. Ini kitab ingin mengungkapkan satu-satunya kitab ketika dikanonkan tanpa protes semua menerima. Yaitu pada tahun 600 sebelum Masehi. Lalu kitab ini sebetulnya ingin mengungkapkan
cinta Tuhan yang begitu besar, begitu berharga kepada umatnya. Dan sekaligus cintanya Yesus kepada gereja dan kita semua. Ungkapan-ungkapannya memakai bahasa sastra yang disebut simile. Berandai-andai. Contoh, meskipun bukan itu yang dimaksud, tapi makna daripada contoh itu. Karena bagaimanapun juga ada sesuatu yang besar. Tadi pagi saya sudah memulai berbicara tentang kasih Tuhan. Standarnya seperti ini. Ada orang mengenal Tuhan lewat hukum-hukum Tuhan, yaitu Taurat. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia percaya, beriman kepada Tuhan. Dia patuh mengikuti seluruh hukum-hukum Tuhan. Di satu pihak kita ini adalah diselamatkan karena kasih Tuhan. Jadi kasih yang menjadi modal bagi kita. Sehingga ketika kita membuktikan, kita mengimani Tuhan yang mengasihi kita itu, kita harus buktikan bukan dengan kepatuhan dan ketaatan, tapi dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mana nilainya lebih besar? Kasih dan aturan. Tetapi kalau kita melihat kenyataannya, orang yang mengasihi, yang mengimani, percaya Tuhan dan membuktikan dia percaya akan Tuhan, dia mengikuti semua aturan Tuhan. Lalu kita yang mengasihi Tuhan, kalau nilainya lebih rendah dari orang yang mengikuti kepatuhan pada Tuhan karena hukum Tuhan, berarti kasih kita bohong. Kita tidak mengasihi. Kasih bukan rumusan, kasih bukan ide. Kasih adalah perbuatan. Kasih bukan sekedar kata-kata, tapi kasih adalah tindakan. Dan kita paham itu semua. Karena ibu bapak yang sudah menikah, yang belum menikah, mengerti betul arti kata cinta, kasih. Karena itu kita harus lihat bagaimana cara ibadah orang yang taat akan hukum Tuhan. Mendisiplin dirinya karena percaya ini adalah perintah Tuhan. Dia luar biasa mengikutinya. Kita belum bangun, dia sudah bangun. Nah, kita mengasihi Tuhan kalau lebih rendah nyatanya, berarti kita menipu diri sendiri. Memang tidak ada aturan, tapi makna cinta, makna kasih itu dahsyat. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Tuhan. Mengapa memakai kata bahasa Indonesia begitu besar? Dalam sastra disebut itu alusi. Sebuah contoh yang ada kemiripan. Karena kalau besar cukup sangat besar tapi kurang. Kata begitu besar berarti tidak ada ukuran. Melampaui semuanya. Bukankah itu arti cinta? Yang dimiliki seseorang kepada orang yang lain. Tanpa modal. Ya, kau tinggalkan orang tuamu, percaya dengan kata-kata laki-laki itu. Kau ikuti dia. Dari nol. Tidak apa-apa. Karena engkau ingin membangun keberhasilan bersama. Ya, keberhasilan bersama. Kesuksesan bersama. Istri seperti mengabdi kepada suami dan keluarganya. Tapi sesungguhnya dia mengasihi. Kadang-kadang dia melebihi seorang pembantu di rumah tangga. Dia kerjakan semua tanpa menuntut apa-apa. Karena dia mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya. Itu cinta. Ibu-ibu yang sakit, kadang-kadang tidak merasakan sakit. Jarang sekali ibu-ibu terkapar karena sakit.
Kecuali sakitnya memang sudah tidak bisa lagi ditanggung. Dia tetap bangun. Dia tetap melihat bagaimana apakah anak-anaknya terurus dengan baik. Apakah suaminya pulang sudah disediakan makanan. Meskipun kepalanya begitu berat. Itu cinta. Dia tidak menuntut upah apa-apa. Karena begitu besar, kata begitu besar, itulah Tuhan. Dan dia berbuat. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Coba lanjutkan. Hafal, itu ayat hafalan kita semua. Karena itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada perbuatannya. Dia karuniakan anaknya. Kata anak untuk menunjukkan monogenes tu theos. Satu-satunya yang datang dari diri Tuhan. Yaitu firman. Yang ada dalam diri Tuhan. Sehakikat, sederajat, melekat dengan Tuhan. Ada dalam diri Tuhan. Sama mulianya, sama agungnya. Sama kudusnya, sama kekalnya. Semua yang ada dalam diri Tuhan sama. Tidak ada beda. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Jangan dipikir ini Tuhan besar, ini Tuhan kecil. Tidak ada itu saudara. Semua dalam diri Tuhan. Ada. Dan dia keluar. Dia berikan yang ada dalam dirinya. Apa Tuhan tidak sanggup buat makhluk yang dahsyat gitu? Luar biasa. Setelah dahsyat, setelah hebat, lalu dia korbankan. Tidak ada arti apa-apa. Karena bukan datang dari dirinya. Itulah cinta. Itulah kasih. Amin saudara. Makanya ketika kita menunjukkan, membuktikan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Harus lebih dari orang yang sekedar mentaati hukum. Kalau saudara sama, hilang kasihnya. Apalagi berada di bawah itu. Engkau menipu dirimu. Itu kasih. Tolong diingatkan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau hukum, itu 1/10. Itu hukum. Kita bukan itu, kita tidak terikat dengan itu. Kita lebih dari itu. Hitungan angka sudah tidak ada lagi. Begitu juga pergi ibadah. Kasih bukan sukarela kita, bukan. Bukan kebaikan kita, bukan. Kasih itu kita sudah terima lebih dahulu dari Tuhan. Amin. Kita terima. Lalu balasan kita lebih daripada orang patuh dan taat akan hukum. Karena mengasihi. Tolong camkan. Jangan-jangan ada pengertian yang keliru dan salah. Setelah dia menerima keselamatan kasih karunia dari Tuhan. Artinya dia bebas. Bebas dari apa? Bebas dari perbudakan dosa, betul. Tapi bebas dari kasih Tuhan yang mengikat kita, tidak. Itu kasih. Nah, saya masuk sekarang ini. Itulah yang diinginkan bagaimana hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Memakai simile, majaz, contoh-contoh secara sastra dalam bacaan kita. Dia menunjukkan mempelai perempuannya bagaikan datang di kampung. Orang kampung. Kemudian dia tunjukkan, kemudian datanglah mempelai laki-laki dari istana Tuhan. Dari sorga. Turun ke kampung. Namanya Bethlehem. Amin saudara. Bethlehem itu kampung yang paling kecil. Kenapa tidak Yerusalem? Bethlehem. Yang terkecil, yang terhina, yang tidak dihitung. Anak bawang. Tapi melahirkan gagasan besar. Keselamatan itu lahir dari situ. Amin. Itu kasih. Kasih. Lalu bagaimana? Kenapa kasih kita menjadi hambar, kasih kita menjadi hilang, kasih kita tidak bergairah dan semangat lagi? Karena engkau meninggalkan kasih Tuhan, maka rumah tanggamu bermasalah. Hubunganmu bermasalah. Antara orang tua dan anak bermasalah.
Sehingga keluarga seolah-olah menjadi beban dalam hidupnya. Salah. Rumah tangga itu tempat yang paling bahagia dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mestinya harus seperti itu. Bagaimana? Kasih Tuhan. Apa yang dikehendaki? Sekarang kita masuk pada pembahasan ini. Supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan jelas sekali. Yaitu sengaja saya ambil potongan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Yaitu perkataan dari mempelai laki-laki yang dikehendaki, dia menginginkan. Kita masuk pada ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai yang tercinta, di antara segala yang disenangi. Kita adalah mempelai perempuan. Gereja adalah mempelai perempuan. Umat Tuhan adalah mempelai perempuan. Amin. Jadi dia dipuji. Apa dipujinya? Betapa cantik, betapa jelita. Kata cantik memakai kata Ibrani yafit. Yafit. Memiliki arti cantik, jelita, ulung, unggul, baik. Itu cantik. Jadi kalau cantik fisiknya saja tapi kelakuannya tidak baik, itu bukan cantik. Itu bukan cantik. Cantik menurut bahasa ini adalah mengikat keseluruhannya. Jelita memakai kata naam. Kata naam berarti lebih tepat diterjemahkan yaitu rasa. Rasa, manis. Kalau manis kan rasanya. Bukan hanya manis dilihat tapi manis dirasa. Artinya perilakunya. Umat itu indah sekali di hadapan Tuhan. Ketika engkau beribadah di sini, engkau cantik jelita. Tuhan merasakan engkau itu perilakunya baik sekali. Ketika disuruh berdoa. Ya. Ketika mendengar firman Tuhan, engkau mendengarkan firman Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kita ibadah kita ini di mana ini? Di gereja atau di gedung bioskop? Ya, tidak usah malu-malu. Ya, ngomong terus terang aja. Saya juga terus terang aja. Tidak diundang lagi tidak apa-apa. Gedung bioskop atau gereja? Gedung bioskop. Tidak apa-apa. Ya. Apa bedanya kita ke gereja dan ke gedung bioskop? Harus ada beda. Bukan gedungnya, bukan bentuknya. Tapi niat kita. Saudara datang ke sini niatnya lihat film apa? Film Yusuf Roni? Atau ingin beribadah kepada Tuhan? Niat itu menentukan langkah kita. Dan kita memuji Tuhan. Bagus sekali. Apa bedanya puji-pujian zaman sekarang dengan konser-konser musik? Nggak ada beda. Pakai lampu, klip ini sana sini segala macam. Oh, ini kurang semarak, ada yang lebih semarak lagi. Gitu. Sampai waktu mau khotbah saya terbangun sejenak, ini kesiangan di night club atau di mana? Tidak apa-apa. Itu hanya kontekstual. Anak muda memang menginginkan, orang-orang sekarang menginginkan lebih bebas memuji Tuhan, tidak terikat lagi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kita kan menyanyikan nyanyian kidung jemaat itu 1, 2, dan 3, 4. Kita paling nyaring yang keempat. Karena baru selesai. Ingin buru-buru menyelesaikan 1, 2. Ayo jujur. Sekarang enggak lagi. Bebas, enggak apa-apa. Yang penting prinsipnya. Ketika engkau memuji Tuhan, siapa yang dengar? Tuhan. Alangkah cantiknya umatku ini. Musiknya bagus, suaranya bagus, semua bagus, cantik sekali. Tapi bukan hanya cantik, Tuhan ingin jelita, bisa dirasakan. Perilakumu itu baik, perkataanmu itu baik, sesuai dengan tingkah lakumu sehari-hari. Itu manis rasanya di hadapan Tuhan. Tapi kalau perkataan kita bagus, tingkah laku kita tidak bagus, asam di hadapan Tuhan.
Lalu kapan kita mendengar Tuhan? Ketika firman Tuhan diberitakan, kita mendengar. Itu tandanya ibadah. Itu tandanya gereja. Amin saudara? Ya, kita mendengarkan itu. Yang prinsipnya tidak berubah. Prinsip tidak berubah. Ontologis. Apa maksudnya begini? Kita punya teman dari masih muda. Saya punya teman. Ya, sekarang umur saya 77. Tapi saya waktu berumur 30, saya punya teman. Sudah lama tidak ketemu. Minggu lalu baru ketemu. Ya. Dia salaman, Pak masih kenal? Oh saya kenal. Saya bilang, Lois ya? Iya. Padahal berubah kan? Wajah sudah berubah, kulit sudah berubah, pandangan mata sudah berubah, tulang-tulang, otot-otot sudah berubah. Sudah berubah kan? Rambut juga berubah. Oh dulu rambut saya panjang, berewok, hitam, lebat, seperti Osama. Sekarang putih seperti jamu orang tua. Gitu. Kalau saya pelihara, makanya saya tidak pelihara, takut nanti disamain. Gitu. Tapi dia kenal, apa yang dia tidak berubah? Pribadi Yusuf Roninya. Itu yang dinamakan ontologis. Esensi pertama tidak berubah. Bahwa mau tempat di mana saja, mau corak bagaimana saja, mau memuji Tuhan dengan metode apa saja. Yang penting yang tidak berubah itu engkau menyembah Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya harus tahu. Itu maksudnya. Saya sederhanakan bahasanya. Tidak usah ontologis, epistemologi. Saudara pulang dari sini apa? Tidak tahu. Pokoknya pakai logis-logis gitu. Nah, sebetulnya tugas teolog itu dari yang sulit disederhanakan. Bukan yang sederhana disulit-sulitkan. Itu teologi ya. Teologi itu yang sulit disederhanakan. Kalau yang sederhana disulit itu bukan teologi ya, itu tolologi ya. Itu bedanya. Alkitab itu tidak sulit, termasuk yang kita baca ini. Tuhan ingin melihat engkau cantik, engkau jelita. Amin. Wah, dipuji. Ini pujian. Ya. Dikatakan situ. Bahkan engkau lebih unggul dari segalanya. Di antara segala yang disenangi, bata anugim. Di antaranya, di segala suatu sudah kubandingkan ta'anuh. Anugim itu jamak. Seluruhnya ternyata engkau unggul. Engkau unggul. Engkau istimewa. Amin saudara. Coba berperilakulah seperti itu. Seperti mempelai yang dipuji oleh mempelai laki-laki. Kita tidak dimurkahi oleh Tuhan, tapi kita dipuji oleh Tuhan. Disenangi oleh Tuhan. Dipuja oleh Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ini. Sehingga, ya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kita lihat bersama-sama ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Waduh, bicara sosok tubuh. Jangan pikir macam-macam ya. Artinya bentuk umat itu menarik, indah. Itu mempelai perempuan. Karena itu menunjukkan keindahan selalu perempuan yang jadi contoh. Gak ada laki-laki. Perempuan, indah sekali. Apa indahnya dikatakan di sini? Sosok tubuh, ya, zot komate damta letamar. Sosok tubuh memakai kata komate. Tinggimu semampai, ideal. Sehingga Tuhan memuji kita. Engkau sempurna. Sempurna. Ayo jujur. Apa kita sempurna?
di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita tidak sempurna. Karena itu perlu kita bertobat sungguh-sungguh. Buktikan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Lanjutkan di sini. Seperti pohon kurma, tamar. Tamar itu pohon kurma. Ini kondisinya di daerah timur dekat kuno Yerusalem. Yaitu pohon kurma. Jadi ada pohon kurma. Pohon kurma itu menonjol sekali. Dan menyenangkan. Dan buahnya, tandannya eskol. Ya, tandannya itu rapat berisi semua. Penuh dengan buahnya. Diumpamakan dengan buah dada. Artinya sumber kehidupan. Ya. Buah dada itu sumber kehidupan. Jangan berpikir jorok, tapi kita harus berpikir bahwa kita hidup dari situ. Dulu kan tidak ada air susu kaleng, susu ibu. Yang membuat kita besar, yang membuat kita hebat, yang menghidupi. Jadi jemaat itu jemaat yang diberkati untuk memberkati orang lain. Katakan amin. Ya. Seperti pohon korma. Saya ingin contoh sedikit. Tahun 80 saya pertama kali setelah bebas penjara dapat kesempatan pergi ke Israel. Masih ketat-ketatnya. Tahun 82 saya ulangin lagi. Lewat Mesir. Nah saya ini kebetulan orangnya tidak puas kalau tidak ngalamin. Ya, jadi saya ingin ngalamin kenapa sih orang Israel keluar dari Mesir putar-putar sampai 40 tahun. Coba saya bilang, saya ingin lewat padang gurun, tidak lewat pakai mobil. Lalu berhubungan di sana dengan travel di Mesir, dia bilang biayanya lebih mahal. Karena harus sewa onta minimal 10. Belum orang-orang lain bawa perbekalan, bawa ini. Karena kita akan lewat padang gurun. Ternyata lebih mahal. Tapi rasa ingin tahu dan ada jemaat yang mendukung, saya dibiayai. Berangkatlah. Mulai keluar dari Mesir, ini padang gurun. Ya, terus. Sampai di padang gurun dan betul-betul tidak ada apa-apanya. Saya mulai pikir menyesal. Ngapain saya ini maunya seperti ini. Udah ada jalan bis pakai AC. Ini. Betul. Dan padang gurunnya itu, pasirnya itu halus sekali. Dan kalau terperosok dia bilang, ya sudah kita mati lewat. Oh begitu, saya bilang, ya sudah. Dan begitu saya lihat ada oasis. Tandanya pohon korma. Wah, ada rasa kehidupan. Semua pasti di situ ada air. Dan disitulah kita menginap. Ya, senang sekali. Dan betul ketika ada pohon korma banyak sekali dan ada air. Dan naik onta itu tinggi jadi bisa langsung memetik buah korma. Buah korma yang masih segar, mengenyangkan. Tiga bukan yang krempeng-krempeng, gendut-gendut saudara. Itu. Umpama seperti itu. Artinya menjadi umat, menjadi jemaat, tubuhnya, tubuh Kristus. Gereja harus seperti pohon korma. Yang menyalurkan kehidupan. Lalu saya tanya, pohon korma ini siapa yang nanam? Kok tumbuh di sini? Apa tumbuh sendiri? Siapa yang usil makan korma lalu buang di sini? Tidak. Ada kafilah-kafilah yang jalan. Jadi mereka setelah makan biji-biji korma itu dikumpulkan. Saya bilang apa digali, dicangkul. Enggak, cukup ditindih batu besar. Supaya dia tidak dimakan oleh burung. Tindih. Nah rupanya biji korma ini ya tahu di situ ada sumber air. Biji korma tahu ada sumber air. Biji korma tahu di situ ada sumber air buat dia hidup. Biji korma. Berulang saya katakan. Anda enggak ngerti. Kalau kita
lebih tinggi dari korma, nggak tahu sumber air hidup kita siapa, lebih baik sumpahi dirimu jadi korma. Dia tahu. Dan dia terus berakar. Dia tidak tumbuh, dia berakar dulu sampai dia ketemu air. 100 meter bahkan lebih. Setelah dia berakar, bertemu sumber air, dia mulai pohonnya naik. Waktu pohonnya naik, batu besar apapun tumbang. Dia bertumbuh, berbuah lebat. Jadi yang penting bagi kita di dalam kekristenan berakar. Amin. Dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Engkau berakar. Apapun batu masalah, batu persoalan, sakit penyakit akan tumbang dalam nama Yesus. Amin. Tumbang. Kalau engkau sudah berakar. Jangan takut punya masalah. Seberat apapun batu itu tidak ada artinya jika engkau sudah berakar. Itu pohon korma. Sehingga dikatakan di sini gugusannya diumpamakan dengan buah dada. Ya. Eskol tadi bertumbuh dengan lebat sekali. Ayat yang ke-8. Dia ada daya tarik. Aku ingin memanjatnya. Jadi kita umat ini punya daya tarik. Coba gereja kita punya daya tarik enggak? Kalau tidak ada daya tarik hati-hati. Oh kita mau gereja di sana. Majelisnya baik-baik sekali. Senyumnya tidak munafik. Coba kita masuk gereja majelisnya. Belum apa ngeliatin kita kayak orang berdosa dari atas. Apalagi dia kenal hidup kita lalu dia mulai bisik dengan temannya. Majelis model begitu. Nggak ada yang ingin manjatnya. Ingin nebang. Iya. Biar dengar nih majelis-majelis yang penata-penata layan ini. Engkau berharga. Engkau pohon korma. Bentukmu luar biasa. Jemaat juga amin. Iya menarik. Daya tariknya tinggi. Sehingga ada orang yang ingin naik. Ya. Eleh we tamar. Dia naik, bukan naik. Dia ingin memegang. Dia ingin memetik. Ohaza besanima. Tangkai-tangkai anggur itu dia ingin meraihnya. Aku ingin dapat anggur. Aku ingin pergi ke gereja itu karena merasakan sungguh Yesus hidup dalam kehidupan kita. Amin. Itu penting. Itulah yang dimaksudkan pada ayat 8. Mengatakan begini. Ayat 8b. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. We yuhna sadayih ke eskelot hagefen. We yuhna. Seperti doa. Sekarang. Menjadi harapan. Di kemudian hari. Gereja ini luar biasa. Luar biasa bukan karena pendeta dan pengurusnya. Luar biasa karena Yesus hidup pada tiap-tiap jemaat yang ada di sini. Beri kemuliaan bagi dia. Kalau Kristus hidup dalam seluruh pribadi yang hadir di sini. Gereja ini dahsyat. Jangan bergantung dengan orang. Kita sering kali hanya kultus dengan orang. Bebaskan dirimu dari penjajahan orang. Gereja ini hebat karena umatnya. Sungguh menarik di hadapan Tuhan. Tangkai anggur yang luar biasa. Amin. Pohon korma yang luar biasa. Iya. Saudara makan korma karena pergi ke sini ke mall. Sudah ada korma akan tersedia. Tidak menarik. Pergi ke padang gurun tiba-tiba ada korma. Ayo rasa syukurmu luar biasa. Begitulah juga nanti. Sehingga ada rasa syukur yang luar biasa. Ya, lalu pada ayat 8 masih dikatakan sini. Kita lihat ungkapan ini. Ya, kita lihat. Ayat 8. Ayat 8. Dan, tolong baca bersama. Dan apa? Napas hidungmu seperti apa? Napas hidungmu seperti apa? Apel itu harum. Harum. Bagaimana cara menangkap kupu-kupu di Thailand? Kupu-kupunya besar-besar. Ya. Saya itu suka menarik lihat kehidupan. Rupanya mereka
potongan apel itu dipotong tipis-tipis, dilempar ke taman. Lalu apel-apel, kupu-kupu datang, nempel, mengisap. Apel itu harum, manis, sekaligus ada alkoholnya. Mabuk dia. Jadi mudah tangkapnya. Jadi itu apel. Apel itu lambang bagi orang timur dekat kuno, zaman kuno. Apel lambang cinta. Kalau dianya suka orang, kasih apel. Lebih bagus daripada kasih bunga. Orang kita kan kurang suka dikasih bunga. Kecuali kalau bunga bank boleh deh. Gitu, ya, kasih bunga. Itu kita suka meniru orang barat gitu. Kasih bunga. Oh dia senang sekali itu orang barat. Orang kita kasih bunga. Biasa aja. Emangnya gua kuburan. Apel. Karena itu setiap Rosh Hashanah. Tahun baru daripada Ibrani. 5784 bulan yang lalu. September lalu. Masih September ini. Masih baru saja. Ya, tahun barunya. 5784 Ibrani. Ya. Itu selalu makan apel campur madu. Apel harum, madu manis. Waduh. Sama. Orang Tionghoa kalau Imlek pakai kue keranjang kan. Kue keranjang itu legit, lengket. Maksudnya supaya keluarga mereka manis dan lengket, tidak terpecah belah. Ya, nggak usah fanatik. Oh ini agama bukan agama orang lain, itu adat istiadat boleh saja. Kalau nggak mau kirim ke saya. Nggak ada setannya saudara. Jangan selalu sedikit-sedikit bilang setan, berhala. Itu orang punya karunia kesetanan kebanyakan. Iya, orang itu harus lihat banyak malaikat, amin. Malaikat, sana ada malaikat, amin. Kalau ada sedikit ke saudara malam hari di belakang tiba-tiba ada yang berkelebat jalan. Jangan mikir setan. Itu malaikat Tuhan berkemah di rumahmu, tidak percaya ayat. Amin saudara. Iya, jadi begitu mulai malam ini ada yang berkelebat. Puji Tuhan, malaikat. Amin saudara. Iya. Jangan, aduh ada setan, merinding bulu kuduk saya. Loh, kamu kebanyakan ajaran kesetanan sih saudara. Iya. Percaya setan tidak berkuasa atas kita. Amin. Karena ada Yesus yang paling ada malaikat berkemah. Yang namanya berkemah itu sekelilingnya. Jadi kalau saudara sering lihat macam-macam agak berkelebat-kelebat di rumahmu. Jangan segera usir. Itu justru malaikat yang sedang berkemah. Lalu malaikat bilang kurang ajar gua dikira setan. Padahal saya mau mengawal dia. Ya. Kan Yesus saja pernah dikira hantu kan. Waktu malam. Itu hantu. Loh bukan. Ini aku katanya. Itulah. Karena pikirannya terlalu kehantuan. Nah saudara itu yang sering kali. Ya saya sering bilang begitu. Enggak apa-apa. Ada orang datang ke rumah saya. Saya punya di rumah saya punya piara 7 burung hantu. 7 burung hantu. Ketika teman datang, mana burungnya? Ya namanya juga hantu. Ya enggak kelihatan lah gitu kayak. Kalau kelihatan namanya bukan burung hantu. Kan burung hantu enggak kelihatan saudara. Jadi di situ. Nah lanjutkan. Jadi napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis, menawan, menarik. Membuat orang ingin ikut Tuhan yang kau percayai. Kata-katamu membawa berkat, menyelamatkan orang. Amin. Ukuran. Kita lebih banyak kata-kata kita menghina orang, mengecilkan orang, mengecewakan orang. Bagaimana orang mau ikut kita? Bertobat. Amin. Makanya bikin status tuh pikir dulu. Jangan sembarangan, baru ndak enak sedikit dengan suami, langsung mengecewakan. Aduh parah saudara ya. Hati-hati. Itu namanya jarpendos. Jarpendos. Coba ucapkan. Jari-jari penuh dosa. Hati-hati saudara. Nah karenanya. Kita lanjutkan sekarang ini. Sehingga ya kata-katanya manis bagaikan anggur. Ayat yang ke-9. Ya bagaikan anggur. Mengalir pada kekasihku tak putus-putusnya.
Melimpah ke bibir orang yang sedang tidur. Bagi orang yang belum diselamatkan mendengar kata-katamu, aku ingin menyembah Tuhan seperti dia. Aku ingin berubah seperti dia. Kata-katanya menyegarkan aku. Seringkali orang tidak mau datang ke Yesus, kita yang jadi hambatannya. Kita yang jadi halangannya. Seringkali orang tidak mau bertobat karena penghakiman dari mulutmu. Jangan suka menghakimi orang. Amin. Biarlah serahkan Tuhan. Memangnya engkau diangkat hakim. Ini sedikit-sedikit kita menghakimi. Oh begini, sesat. Saya paling tidak berani berkata sesat. Jangan-jangan kita sendiri sudah sesat. Ya. Gitu. Lebih baik awasi diri saya sesat atau tidak. Jangan ngawasin orang lain. Itulah supaya Tuhan gairahnya ayat yang ke-10 dikatakan di situ dengan jelas, kepunyaan kekasihku aku. Saudara punya siapa? Ayo, Yesus yang menjadi milik. Amin. Yesus memiliki kita. Amin. Ya. Karena itu gairahnya tertuju. Amin. Mari kita berdoa.